Dugaan serangan balik terhadap penegak hukum, Novel Baswedan dampingi Rosa Purbo dalam gugatan perdata 2,5 miliar rupiah. Sebagai pakar hukum sekaligus pengamat komunikasi politik, saya menilai gugatan perdata yang diajukan oleh Agustiani Tio Fridelina terhadap penyidik KPK, Rosa Purbo Bekti, adalah sebuah bentuk manuver hukum yang tidak hanya mencederai akal sehat, tetapi juga berpotensi menjadi presiden buruk dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia. Gugatan ini, yang diajukan oleh seseorang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam kasus suap demi meloloskan Harun Masiku, buronan kelas kakap yang hingga kini belum tersentuh, tidak bisa dipandang sebagai upaya mencari keadilan. Ini adalah serangan balik yang brutal terhadap integritas lembaga penegak hukum, upaya vulgar untuk membungkam penyidik melalui teror hukum, dan pelecehan terhadap semangat reformasi yang melahirkan KPK. Tidak ada satupun logika hukum yang sehat yang bisa membenarkan bahwa seorang penyidik yang bekerja atas nama negara untuk membongkar kejahatan luar biasa seperti korupsi, justru bisa dijerat dengan gugatan pribadi oleh orang yang dulu diseret ke pengadilan karena perbuatannya sendiri. Ini adalah bentuk abuse of legal process, memperalat hukum sebagai senjata untuk melawan kebenaran. Dan yang lebih menyakitkan, semua ini terjadi di tengah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin memperkuat pemberantasan korupsi. Maka, negara tidak boleh tinggal diam. Bila hari ini Rosa dijerat, maka esok akan ada lebih banyak penyidik lain yang dibungkam. Dan saat para penegak hukum mulai takut menjalankan tugasnya, maka saat itulah koruptor menang. Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Novel Baswedan, kembali turun gunung. Kali ini, bukan untuk mengusut perkara, melainkan membela koleganya sesama penegak hukum, Rosa Purbo Bekti, yang tengah digugat secara perdata oleh mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina. Gugatan itu dilayangkan di Pengadilan Negeri Bogor dengan nilai kompensasi fantastis, 2,5 miliar rupiah. Rosa, yang merupakan penyidik aktif di KPK, dianggap oleh pihak penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum. Namun, menurut Novel Baswedan dan sejumlah ex-penyidik senior yang tergabung dalam IM 57 Institute, gugatan ini bukanlah sekadar proses hukum biasa, melainkan indikasi nyata dari serangan balik koruptor terhadap penegakan hukum. Dari ruang sidang, seruan perlawanan terhadap kriminalisasi penegak hukum. Sidang perdana yang digelar pada Rabu 9 April itu tidak hanya menjadi ajang pembacaan gugatan. Lebih dari itu, ruang sidang menjadi panggung solidaritas para mantan penyidik KPK terhadap rekan mereka yang kini berada di ujung tekanan hukum. Novel Baswedan, yang selama ini dikenal vokal membela integritas lembaga anti rasuah, hadir langsung untuk menunjukkan sikap. Kami prihatin ketika penegak hukum yang sedang bekerja atas nama negara justru digugat secara perdata. Ini bukan sekadar perkara biasa, ini bentuk intimidasi terhadap penyidik yang sedang melaksanakan tugas negara, tegas Novel di hadapan awak media. Novel menegaskan bahwa tindakan menggugat penyidik KPK atas dasar keputusan dan tindakan dalam tugas resmi adalah bentuk pembalikan logika hukum yang berbahaya. Menurutnya, jika praktik semacam ini dibiarkan, maka ke depan akan membuka ruang lebar bagi para koruptor untuk membungkam penyidik dengan cara menggugat mereka secara pribadi. Gugatan syarat kepentingan, bukan prosedural hukum. Agustiani Tio Fridelina adalah mantan anggota Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, yang telah divonis bersalah dalam kasus suap terkait upaya Harun Masiku untuk menjadi anggota DPR melalui jalur penggantian antar waktu, PAW. Dalam kasus tersebut, nama Harun Masiku hingga kini masih menjadi buronan KPK, yang keberadaannya misterius selama lebih dari 4 tahun. Namun kini, setelah menjalani hukuman, Agustiani justru melayangkan gugatan kepada Rosa, penyidik yang dulu menangani kasusnya. Gugatan itu memunculkan banyak pertanyaan, apakah ini benar-benar soal pelanggaran hukum, atau justru langkah pembalasan dendam personal terhadap aparat yang sedang menjalankan tugas? Ini sudah kebangetan, ujar Novel tajam.
Kalau penyidik bisa digugat dengan cara begini, maka setiap penegak hukum akan bekerja dengan ketakutan. Ini bisa menghancurkan semangat pemberantasan korupsi. Ujian bagi komitmen pemerintahan Prabowo Gibran. Peristiwa ini juga menjadi ujian tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang telah menyatakan komitmen kuat untuk melanjutkan agenda pemberantasan korupsi. Novel berharap negara tak tinggal diam. Negara harus hadir. Ini bukan sekadar masalah personal Rosa, tapi menyangkut marwah institusi penegakan hukum. Bila negara diam, maka para penyidik lain akan merasa ditinggalkan ketika mereka sedang berada di garis depan, tegasnya. Seruan ini seolah mengingatkan kembali pada masa-masa sulit KPK ketika banyak penyidik dan pegawai independen dilemahkan melalui berbagai cara. Kini, aroma kriminalisasi terhadap penegak hukum itu kembali terasa. Solidaritas dari IM 57 Institute, kami tidak akan diam. IM 57 Institute, wadah para eks-penyidik KPK pasca pembubaran unit independen di lembaga tersebut, menyatakan sikap tegas. Mereka akan memberikan dukungan hukum, moral, dan publikasi untuk membela Rosa. Sebab menurut mereka, bila seorang penyidik bisa digugat karena menjalankan tugas, maka tak ada lagi ruang aman untuk menegakkan hukum secara profesional. Ini bukan sekadar pembelaan terhadap Rosa, ini perlawanan terhadap segala bentuk pelemahan terhadap upaya pemberantasan korupsi, kata perwakilan IM 57 dalam pernyataannya. Penutup, awasi prosesnya, suarakan keadilan. Kasus gugatan ini bisa menjadi presiden berbahaya jika tak ditangani secara serius. Ini bukan lagi semata urusan perdata antara dua pihak, tapi berkaitan dengan pesan yang ingin disampaikan oleh para koruptor, bahwa mereka bisa melawan balik. Kini, semua mata tertuju pada pengadilan. Akankah sistem hukum Indonesia berdiri di belakang para penegaknya? Atau justru membiarkan mereka dikepung oleh upaya pelemahan dari para penjahat kerah putih yang pernah mereka jerat? Waktu akan menjawab. Tapi satu hal pasti, perang terhadap korupsi belum usai. Dan yang sedang diperjuangkan bukan hanya nama Rosa, tapi masa depan keadilan di negeri ini. Oleh tim redaksi Detak Politik, Widodo Sihotang. Kau datang bawa gugatan dan demi keadilan, tidak busuk rasional peradilan. Namamu tercatat telah tusuk berdarah, kini kau balik arah hukum, kau jadikan senjata. Kau logikanya si pengejar kebenaran dibantai di meja sidang oleh si pengkhianat negara. Di mana otak waras di tengah panggung drama, jadi sandiwara demi lolos dari neraka. Ini pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Tak penyidik dibuka supaya selanjutnya hilang. Negara diam dan koruptor menang. Kau permainkan pasal, kau ludahi etika. Reformasi disiksa diam dan pengadilan buta. KPK kau hantam, integritas kau injak. Semangat anti korupsi pun mulai retak-retak. Ini abuse proses, sistem kau rusak habis. Jasa kau bini, penyidik kau cepat. Lalu kau bilang ini hak siapa? Kasih pembela bangsa yang dulu suap demi kurangnya. Diamlah now. Si pengejar kebenaran dipatami jenani dengan doga dan sumpah. Dan kalau esok semua penyidik takut bertindak, siapa lagi lawan setan yang korupsi rakyat? Ini bukan pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Ketika penyidik dibungkam, siapa yang selanjutnya hilang? Negara diam dan koruptor menang. Bukan pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Ketika penyidik dibungkam, siapa yang selanjutnya hilang? Negara diam dan koruptor menang. Ini bukan pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Ketika penyidik dibungkam, siapa yang selanjutnya hilang? Negara diam dan
maka kebenaran mati berdiri. Dan kami takkan tinggal diam lagi. Jika hukum bisa dibeli, maka kebenaran mati berdiri, dan kami takkan tinggal diam lagi. Yorakan aku dapat bukan demi keadilan, tapi dendam busuk racun dalam peradilan. Namamu tercatat, pelaku semua berdarah. Kini kau balik kalah, hukum kau jadikan senjata. Apa logikanya si pengejar kebenaran dibantai di meja sidang oleh si pengkhianat negara? Di mana otak waras di tengah panggung drama, semua jadi sandiwara demi lolos dari neraka. Apa logikanya si pengejar kebenaran dibantai di meja sidang oleh si pengkhianat negara? Di mana otak waras di tengah panggung drama, semua jadi sandiwara demi lolos dari neraka. Ini bukan pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Ketika penyidik dibungkam, siapa yang selanjutnya hilang? Negara diam dan koruptor menang. Kau permainkan pasal, kau ludahi etika. Reformasi disiksa di atap pengadilan buta. KPK kau hantam, integritas kau injak. Semangat anti korupsi pun mulai retak-retak. Ini abuse of process, sistem terusan habis. Reksa kau ini penyidik kau coba, lalu kau bilang ini hak siapa? Aksi pembelot bangsa yang dulu suap demi kuasa. Harun masih hilang, kau sibuk cari celah, membunuh nurani dengan tonggaran sumpah. Dan kalau esok semua penyidik takut bertindak, siapa lagi lawan setannya korupsi rakyat? Ini bukan pencarian hak, ini pembunuhan karakter. Ini bukan jalan hukum, ini teror ala monster. Ketika penyidik dibungkam, siapa yang selanjutnya hilang? Negara diam dan koruptor menang. Jika hukum bisa dibeli, maka kebenaran mati berdiri. Dan kami takkan tinggal diam lagi. Jika hukum bisa dibeli, maka kebenaran mati berdiri, dan kami takkan tinggal diam lagi.